Halo, selamat datang kembali men. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men, permen. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah film series drama Korea Selatan yang berjudul Love Alarm. Gimana ya men nyebutnya? Ya pokoknya alarm cinta gitu men, kayak gitu. Film ini mengisahkan tentang sebuah cinta segitiga yang begitu unik antara seorang gadis dengan dua laki-laki yang menyukai dirinya. Keduanya menyukai gadis tersebut dalam sebuah aplikasi yang bernama Love Alarm, yang dimana seorang dapat mengetahui orang yang menyukainya dalam jarak 10 meter. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak videonya sampai habis men. Oh ya men, sebentar. Film drama ini berepisode-episode. Ya kalau gak salah semuanya ada 8 episode gitu. Jadi direkap menjadi 2 episode dalam satu video. Kalau suka dengan video ini pasti dilanjutin. Oke, langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film kita diawali dengan launchingnya sebuah aplikasi cinta yang bernama Love Alarm. Para jomblo dan remaja sangat antusias mendownload aplikasi tersebut hingga tembus 10 juta unduhan. Di pusat kota, semua orang memandang ke arah langit, yang dimana awan putih membentuk sebuah bulatan cinta yang indah di tengahnya men. Mereka mengabadikan momen tersebut. Sementara seorang wanita yang bernama Kim Jojo memandang dengan raut yang biasa aja gitu kelihatannya. Jojo adalah seorang yang sangat pekerja keras, pintar di sekolahnya, juga pun ia sangat cantik men. Cewek idaman banget lah gitu pokoknya. Orang tuanya meninggal sejak ia masih kecil. Setiap pulang sekolah, ia bekerja menjadi waiter di sebuah kafe. Dan malamnya menjadi kasir di toko bibinya. Ia tinggal bersama bibinya dan ponakannya yang bernama Gulmi. Tidaklah mudah bagi Jojo hidup dan tinggal bersama saudaranya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang model papan atas bernama Hwang Sun, atau kita panggil saja Sun Oh, yang merupakan anak dari keluarga kaya raya, tapi ia tidak dicintai oleh keluarganya. Ia kebetulan baru pindah dari luar kota dan akan bersekolah di sekolah yang sama dengan Jojo. Sedangkan teman baiknya Sun Oh, Lee Hyung, satu pekerjaan dengan Jojo, serta satu sekolah pula. Setiap hari ia selalu membututinya dan memperhatikannya dari jauh. Ia mempunyai rasa tapi takut untuk mengungkapkannya men gitu, seperti itu. Kejadian tersebut tidak sengaja diperhatikan oleh Sun Oh dari mobil. Sun Oh dan Lee Hyung tinggal di tempat yang sama. Ibunya Lee Hyung adalah asisten rumah tangganya Sun Oh. Jadi apapun yang terjadi mereka sudah seperti saudaranya sendiri. Lee Hyung akan selalu melindunginya dari apapun yang mengancamnya. Di sekolah semua siswa memasang aplikasi Love Alarm. Semua perhatian wanita mengarah kepada murid baru sekolah yaitu Sun Oh. Wanita mana yang tidak tertarik kepadanya? Semua wanita menyukainya. Di tangga sekolah, Jojo berpasangan dengan Sun Oh. Bertatap-tatapan lagi tuh mereka di sana. Yang ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu di lampu merah dan di halte bis, tetapi tidak menghiraukannya, dan mereka pun pergi ke kelasnya masing-masing. Di jam istirahat, di lapang bola, Hwang Sun memperhatikan Jojo dari jauh, yang tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya, yang ternyata ia adalah kekasihnya men, seorang siswa yang jago bela diri bernama Il-sik. Sepulang sekolah kemudian saat Sun Oh melihat Jojo, dia menyuruh Min-jae supirnya untuk mengikuti gadis tersebut. Karena Jojo adalah gadis yang Lee Hyung sukai. Tetapi Lee Hyung menyangkalnya bahwa ia tidak menyukainya. Lalu di kafe tempatnya bekerja, Hyung bekerja sambil memandangi Jojo yang berada di dalam. Kayak kelihatannya suka tapi malu gitu men buat menyatakannya. Sepulang dari situ Jojo bersiap untuk membantu bibinya di supermarket. Saat membaca tagihan rumah sakit yang sudah lewat tenggat senilai 500.000 won lebih. Lalu dia menghitung uang tabungannya yang dibagi menjadi 3 amplop. 1 untuk sekolah
dan satu untuk biaya neneknya yang dirawat. Jojo sangat sayang sekali kepada neneknya, men. Karena dari kecil ia tinggal bersama neneknya, dan dari kasih sayang seorang nenek lah Jojo bisa hidup sampai sekarang. Di sekolah, Sun-oh duduk di bangku taman. Lalu Il-sik berjalan melewatinya sampai berteriak-teriak mencari Jojo gitu, men. Merasa terganggu, Sun-oh berbicara kepada Il-sik kalau Jojo bersembunyi di belakangnya. Dengan kesal, Jojo pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan pergi. Di perpustakaan, Hae-young memainkan katak origami yang dibuat oleh Jojo waktu itu. Kemudian setelah itu dia pun memasukkan semua barangnya ke dalam tas, termasuk dengan katak origami tersebut. Sungguh dalam sekali gitu, men. Rasa menyukainya. Sesuatu yang dibuat Jojo sangat berharga di mata Hae-young. Sepulang sekolah, Sun-oh melihat Jojo duduk di halte bus, kayaknya sedang bimbang gitu, memikirkan sesuatu, entah apa yang dipikirkan. Soalnya pas bus sekolah tiba, Jojo tidak jadi naik. Setelah itu, Sun-oh mulai sedikit mengikuti Jojo kemana ia pergi. Mulai ke toko kosmetik, sebuah taman, dan sampai akhirnya Jojo menyadari bahwa Sun-oh mengikutinya. Sun-oh beralasan bahwa jalan pulangnya ke arah yang sama. Alasan saja sih ini, laganya seorang penyepik handal. Di supermarket, Hae-young duduk menunggu Jojo sambil meminum minuman kaleng. Seperti yang pernah dilihatnya, Jojo meminum minuman yang sama ketika sedang beristirahat. Tetapi Jojo tidak kunjung datang hingga senja tiba. Di sisi lain, Sun-oh mengajak Jojo berbicara berdua di dekat gang. Langsung tutup poin, Sun-oh mengajak Jojo berciuman, men. Tapi ia menolaknya dengan alasan ia sudah punya pasangan. Kalau Il-sik tahu, Sun-oh bisa dipukulnya. Kemudian berbalik dan mau pergi, karena dia juga sedang berburu-buru, sibuk harus bekerja. Dengan heran Sun-oh menghentikannya, menyandarkannya ke dinding, dan lalu mencium bibirnya. Jojo pun membiarkannya, bahkan mungkin dia membalas ciuman itu. Enak juga nih, men, modal ganteng ya, pasti wanita gak bakal nolak gitu. Langsung seruput aja lah gitu lah. Lalu kilat menyala, hujan menghentikan mereka, dan mereka pun pergi sambil hujan-hujanan. Kayak layaknya dua pasangan yang saling menyukai lah gitu, men. Setelah itu di rumahnya Sun-oh ibunya marah dan pura-pura tidur. Karena harusnya Sun-oh hari ini ada jadwal pemotretan. Karena ia tidak datang, sangat terlambat gitu. Dan pemotretan tersebut tidak jadi. Di supermarket, Jojo juga dimarahi oleh bibinya. Karena sangat terlambat sekali. Dan membuat ia rugi waktu dan uang juga gitu. Tanpa bisa membalas, Jojo pun hanya bisa menerima dan diam saja. Di sisi lain, Sun-oh menunggu Hae-young di ruang cuci pakaian. Ketika Hae-young datang, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah Hae-young menyukai Jojo? Dan Hae-young merasa malas untuk menjawab pertanyaan itu lagi. Dan parahnya lagi, ia jujur dan mengakui bahwa tadi siang ia berciuman dengan Jojo. Mendengar itu, Hae-young memandang Sun-oh dengan kaget. Lalu dia berjalan pergi, sambil mengingatkan Sun-oh untuk mengganti baju. Jika tidak, maka Sun-oh akan sakit. Sakit hatinya gitu maksudnya, sambil pergi. Di sekolah ketika Sun-oh lewat, Gulmi langsung menyalakan love alarm miliknya dan menunggu sampai Sun-oh mendekati radius jangkauannya. Ia menunggu dengan perasaan gugup dan yakin bahwa ia akan merespon aplikasinya. Lalu ada yang menyalakan aplikasi love alarm tersebut, tapi itu bukan Sun-oh. Gulmi memperhatikannya, orang yang berada di dalam radius jangkauannya, dan ternyata di sana ada Dukgu yang sedang memegang HP juga. Dan teman-temannya pun menebak bahwa sepertinya orang yang membunyikan love alarm Gulmi adalah Dukgu. Dengan pelan Dukgu berjalan mendekat. Dia tersenyum dan memandangi Gulmi. Tapi kayak jijik gitu men, lihatnya. Padahal Dukgu sudah mengincarnya sangat lama. Dan ia mengikutinya hingga di depan kamar mandi wanita gitu men. Serta ia memberikan pesan kepada Gulmi kalau sepulang sekolah ia akan memberikan hadiah kepadanya dan menunggunya di taman.
Di kelas Ilsik langsung menerobos masuk dan langsung menghajar Sun-oh di situ gitu men. Entah siapa yang memfoto saat mereka berciuman. Mungkin kameramennya gitu yang mengirimkan kepada Ilsik. Bisa jadi. Seorang teman memanggil Hyung yang sedang membersihkan alat file di halaman sekolah. Dia memberitahu bahwa Sun-oh sedang dihajar Ilsik dalam kelasnya habis-habisan. Mendengar itu, Hyung pun langsung berlari dan menuju kelas. Karena Ilsik adalah seorang atlet karate di sekolahnya, yang pasti 2 lawan 1 juga tidak mempan hingga keduanya babak belur men. Di taman, Duku sudah menunggu bahwa Gulmi pasti tidak akan datang kepadanya. Karena dia telah menyatakan perasaannya melalui aplikasi Love Alarm hari ini. Ia akan melupakan Gulmi. Melihat itu, Jojo merasa bersimpati kepadanya men. Jojo berdiri dan memegang bahunya untuk menghiburnya. Lalu Duku pun memberi kotak hadiah yang berisikan smartphone baru kepada Jojo. Awalnya dia ingin memberikan itu kepada Gulmi. Tapi sekarang dia tidak menginginkannya lagi. Dengan tidak enak hati Jojo menolak, tapi Duku pamit dan langsung pergi. Setelah kelas kosong, Hyung bertanya kepada Sun-oh, mengapa ia membiarkan Ilsik untuk memukulnya? Dan Sun-oh pun menjawab, itu karena dia mencium Jojo. Mendengar itu, raut wajah Hyung berubah masam. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tidak saling bertanya, karena mereka hanya saling menjawab dengan sebuah kebohongan. Dan keduanya berbicara bahwa pilihan ada di tangan Jojo. Jojo lah yang berhak memilih antara Hyung atau Sun-oh. Kira-kira Jojo bakal memilih siapa nih men? Coba tebak. Lalu Jojo mendapatkan pesan di HP-nya bahwa teman-temannya sedang membicarakannya. Ilsik menghajar Sun-oh habis-habisan. Karena Sun-oh berciuman dengan Jojo. Tanpa berpikir panjang, Jojo langsung menemui Ilsik di klub bela diri. Jojo meminta maaf bahwa ia telah menyakiti perasaannya. Dan Ilsik pun menjawab tidak masalah, karena dia menyukai Jojo. Asalkan salah satu dari mereka menyukai, maka tidak apa-apa. Sebab orang tuanya juga pun dulu tidak saling suka, tapi bisa hidup bersama sampai sekarang. Jojo pun berkata bahwa Ilsik adalah sebatas temannya, tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Dan Jojo pun pergi. Sementara Ilsik berbaring di ruangan klub. Mereka berdua saling merenungkan tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Aduh, rumit sekali ini men. Besok paginya di meja sarapan, Min-jae makan dengan lahap. Lalu dia memberitahu Sun-oh yang sedang gundah bahwa jika dia menjadi Jojo, maka dia akan memilih Hyung. Alasannya, insting wanita cenderung memilih pria yang akan menang saat berkelahi. Misalkan Sun-oh berkelahi dengan Hyung, maka Hyung lah yang pasti menang. Sun-oh memandang dengan sangat kesal bahwa zaman sekarang wanita tidak suka pria yang doyan berkelahi gitu men. Bukan begitu kan para gadis? Di supermarket, Jojo menonton video promosi aplikasi Love Alarm. Kemudian ia membuka IG-nya Sun-oh dan melihat-lihat gitu men ceritanya. Dia mengingat pertemuannya dengan Sun-oh dan ciumannya waktu itu. Dengan lelah, Jojo menghela nafas dan aduh cakep banget nih men. Bisa aja nih, enggak. Dia cuma ngeliatin doang gitu, liatin IG-nya doang. Dan masih membayangkan berciuman waktu itu. Hanya mereka yang tahu, tidak ada orang lain yang mengetahui ciuman mereka waktu itu. Di lorong sekolah, para murid menggosipi Jojo. Ternyata apa yang mereka gosipkan adalah foto ciuman Sun-oh dengan Jojo yang mulai tersebar. Awalnya Jojo tidak tahu, tapi ketika dia membuka Instagramnya dan melihat foto tersebut, dia merasa terkejut men. Gulmi yang tahu dan sangat naksir kepada Sun-oh kesal, langsung menghampiri Jojo dan menjambaknya men di situ. Serta berbicara bahwa Jojo telah merebut semua kebahagiaannya dan menyatakan bahwa Jojo adalah seorang benalu di keluarganya. Melihat itu para murid hanya diam serta menonton saja gitu. Hingga akhirnya guru datang menerai mereka berdua. Di dalam kelas, para murid menggosipi Jojo yang tidak tahu malu. Mendengar itu, Jojo hanya diam saja. Lalu, saat teman dekatnya pun Janggo datang, dia memanggilnya, dia tidak menjawab men. Malah mendiamkannya. Melihat itu Jojo merasa sangat sedih.
Tapi dia menahan kesedihannya. Walaupun sedih, ia kayak kelihatan cantik banget gitu men. Ya apalah. Kemudian tepat di saat itu Sun-oh datang dan mengulurkan tangannya. Sun-oh kemudian langsung menarik Jojo keluar dari dalam kelas bersamanya. Dan para murid di kelas pun langsung heboh men satu kelas. Episode kali ini diakhiri dengan sebaliknya. Jojo yang menarik Sun-oh pergi dari kelas tersebut dan selesai. Sungguh baper sekali gitu men melihatnya. Karena semua ini adalah salahnya Sun-oh. Ia harus bertanggung jawab dan menenangkan Jojo gitu men. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Jojo dan Sun-oh? Bagaimana nasib Hae-young yang hanya melihat Jojo dari jauh tanpa menyatakan perasaannya? Kita pasti mengetahui di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih men.